sosial? Menurut saya tim pro, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut saya tim kontra, media sosial adalah platform daring yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan berkolaborasi. Namun media sosial juga dapat menjadi sarang penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Menurut saya tim kontra, media sosial adalah platform daring yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Namun, media sosial juga dapat menjadi sarang penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 1. Jadi menurut kami, jawaban yang tepat yaitu jawaban tim pro. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan media sosial sejak awal kemunculannya hingga saat ini? Menurut saya tim pro, media sosial berkembang dari sistem papan buletin atau SBB pada tahun 1970-an hingga platform modern seperti Six Degrees 1997, Facebook 2004, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Menurut saya tim kontra, perkembangan media sosial sangat pesat dari platform sederhana menjadi ekosistem kompleks dengan berbagai fitur dan algoritma yang sering sekali tidak transparan. Awalnya, media sosial ditujukan untuk menghubungkan orang, tetapi sekarang lebih sering digunakan untuk tujuan komersial dan politis yang dapat memecah belah masyarakat. Menurut saya tim kontra, perkembangan media sosial sangat pesat dari platform sederhana menjadi ekosistem kompleks dengan berbagai fitur dan algoritma yang sering kali tidak transparan. Awalnya, media sosial ditujukan untuk menghubungkan orang, tetapi sekarang lebih sering digunakan untuk tujuan komersial dan politis yang dapat memecah belah masyarakat. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 2. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 yaitu jawaban tim pro. Media sosial berkembang dari sistem papan buletin atau SBB pada tahun 1970-an hingga platform modern seperti Six Degrees 1997, Facebook 2004, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Pertanyaan yang ketiga, masalah apa yang terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja? Menurut saya tim pro, masalah yang mungkin terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial pada remaja meliputi cyberbullying, bullying, gangguan tidur, sulit fokus, dan tekanan sosial yang dapat menurunkan self-esteem. Menurut saya tim kontra, remaja rentan terhadap masalah seperti kecanduan media sosial, terkenal untuk selalu tampil sempurna. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Menurut saya tim kontra, remaja rentan terhadap masalah seperti kecanduan media sosial dan tekanan untuk selalu tampil sempurna. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 3.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah jawaban dari tim pro. Masalah yang mungkin terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial pada remaja meliputi cyberbullying, body shaming, gangguan tidur, sulit fokus, dan tekanan sosial yang dapat menurunkan self-esteem. Pertanyaan keempat, apakah kalian sepakat bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik? Menurut saya tim pro, ya disepakati bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik jika dimanfaatkan dengan benar. Menurut saya tim kontra, tidak sepenuhnya meskipun media sosial menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Seringkali interaksi daring tidak hangat dan seefektif tatap muka. Informasi yang berada juga perlu disaring dengan kata karena banyak yang tidak akurat atau menyesatkan. Menurut saya tim pro, tidak sepenuhnya. Meskipun media sosial menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, seringkali interaksi daring tidak sehangat dan seaktif tatap muka. Informasi yang beredar juga perlu disaring dengan ketat karena banyak yang tidak akurat atau menyesatkan. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 4. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 yaitu jawaban dari tim pro. Ya disepakati bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik jika dimanfaatkan dengan benar. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Menurut saya tim pro, penggunaan media sosial yang bijak melibatkan interaksi yang positif, menjaga privasi, dan membatasi waktu penggunaan untuk menghindari dari dampak negatif seperti kecanduan atau konflik. Menurut saya tim kontra, cara menggunakan media sosial yang bijak adalah dengan membatasi waktu penggunaan, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, dan selalu memverifikasikan kebenaran berita sebelumnya menyebarkannya. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua yang dilihat di media sosial adalah kenyataan. Menurut saya tim kontra, cara menggunakan media sosial yang bijak adalah dengan membatasi waktu penggunaan, berhati-hati dan membagikan informasi pribadi, dan selalu memverifikasi kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua yang dilihat di media sosial adalah kenyataan. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 5. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 yaitu jawaban yang dijawab oleh tim pro. Penggunaan media sosial yang bijak melibatkan interaksi yang positif, menjaga privasi, dan membatasi waktu penggunaan untuk menghindari dampak negatif seperti kecanduan atau konflik. Pertanyaan nomor 6. Jika kalian menggunakan media sosial, pengalaman apa saja yang pernah kalian peroleh? Menurut saya tim pro, pengalaman yang dapat diperoleh dari media sosial beragam, seperti kemudahan berinteraksi dan banyak orang, memperluas pergaulan, dan penyebaran informasi yang tepat. Menurut saya tim kontra, pengalaman menggunakan media sosial bisa beragam, mulai dari menemukan teman baru hingga menjadi korban. Penting untuk belajar dari pengalaman tersebut dan lebih berhati-hati di masa depan. Menurut saya tim kontra, pengalaman menggunakan media sosial bisa beragam, mulai dari menemukan teman baru hingga menjadi korban cyberbullying. Penting untuk belajar dari pengalaman tersebut dan lebih berhati-hati di masa depan. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk nomor 6.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu jawaban yang dijawab oleh tim pro. Pengalaman yang dapat diperoleh dari media sosial beragam, seperti kemudahan berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, dan penyebaran informasi yang tepat. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana perasaan kalian saat mengalaminya? Menurut saya tim pro, perasaan yang dialami tenang terhubung atau cemas tertekan, tergantung pada pengalaman spesifik yang dialami, seperti interaksi yang mendukung atau mengalami cyberbullying. Menurut saya tim kontra, perasaan saat menggunakan media sosial bisa campur aduk antara senang, sedih, marah, dan kecewa. Penting untuk mengenali emosi diri sendiri dan tidak terbawa arus oleh drama yang terjadi di media sosial. Menurut saya tim kontra, perasaan saat menggunakan media sosial bisa campur aduk antara senang, sedih, marah, dan kecewa. Penting untuk mengenali emosi diri sendiri dan tidak terbawa arus oleh drama yang terjadi di media sosial. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu jawaban dari tim pro. Perasaan yang dialami tenang terhubung atau cemas tertekan, tergantung pada pengalaman spesifik yang dialami, seperti interaksi yang mendukung atau mengalami cyberbullying. Pertanyaan nomor 8. Coba kalian cari informasi tentang pengalaman orang lain saat menggunakan media sosial. Apa yang mereka alami dan bagaimana perasaan mereka? Menurut saya tim pro, banyak orang mengalami dampak positif dari media sosial, seperti privasi yang benar dan merasa percaya diri karena membandingkan diri dengan pengalaman-pengalaman yang negatif dan yang positif, dengan lebih bijak dan hati-hati. Menurut saya tim kontra, banyak orang mengalami dampak negatif dari media sosial seperti kehilangan privasi, menjadi korban penipuan, atau merasa tidak percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa media sosial perlu digunakan dengan lebih bijak dan hati-hati. Menurut saya tim kontra, banyak orang mengalami dampak negatif dari media sosial seperti kehilangan privasi, menjadi korban penipuan, atau merasa tidak percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa media sosial perlu digunakan dengan lebih bijak dan hati-hati. Kami akan mendiskusikan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu jawaban dari tim pro dan tim kontra, yaitu banyak orang mengalami dampak negatif dari media sosial seperti kehilangan privasi, menjadi korban penipuan, atau merasa tidak percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa media sosial perlu digunakan dengan lebih bijak dan hati-hati. Jadi kesimpulannya, meskipun media sosial menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat, kita harus tetap waspada terhadap dampak negatifnya. Remaja khususnya rentan terhadap berbagai masalah yang timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Oleh karena itu, penting untuk membatasi waktu penggunaan, berhati-hati dalam berinteraksi, dan selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Dengan sikap kritis dan bijaksana, kita dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaat dari media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.